Dilansir FC Internews, pelatih Simone Inzaghi memberi para pemainnya 1 hari relaksasi setelah kemenangan kemarin melawan Hellas Verona, yang merupakan sebuah kesuksesan yang memungkinkan Nerazzurri memperpanjang posisinya di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. FC Internews mengabarkan bahwa Inter adalah satu-satunya tim di Serie A musim ini yang memiliki 2 pemain dengan setidaknya 5 assist, yaitu Marcus Thuram dengan 6 assist, dan Henrikh Mkhitaryan dengan 5 assist. Pelatih Inter, Simone Inzaghi setelah pertandingan melawan Verona kemarin, memberikan komentar keras terhadap kondisi kesehatan lapangan San Siro dengan mengatakan, kondisinya kritis, bermain di lapangan seperti itu memberikan penalti, ini berlaku bagi kami, bagi lawan kami, dan bagi Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, kesepakatan telah dicapai antara Inter dan Milan, memanfaatkan hari-hari di mana Inter berada di Riyadh untuk Supercoppa Italia. Dalam 2 minggu, lapangan tersebut akan dilapisi kembali sepenuhnya. Dilansir FC Internews, Lautaro Martinez yang mencetak 16 gol di paruh pertama Serie A musim ini menjadi pemain kedua Nerazzurri yang berhasil mencetak lebih dari 15 gol di paruh pertama Liga sejak Serie A kembali menjadi 20 tim. Sebelumnya, Mauro Icardi meraihnya pada musim 2017-2018 dengan 17 gol. Lautaro Martinez bersama Kylian Mbappe dan Harry Kane merupakan 3 pemain di 5 liga top Eropa yang mampu mencetak lebih dari 15 gol dalam 4 musim terakhir, yaitu sejak musim 2020-2021 hingga 2023-2024. FC Internews mengabarkan bahwa rencana Nerazzurri sudah jelas dan telah berubah karena penampilan luar biasa dari Jan Bisek, mempertimbangkan investasi pada Pavard, serta perpanjangan kontrak Darmian. Inter memutuskan tidak akan mengajukan tawaran untuk Thiago Jallo. FC Internews melaporkan bahwa menit ke-93 adalah menitnya Davide Frattesi. Pada pertandingan melawan Verona kemarin, Frattesi mencetak gol di menit ke-93, dan gol pertamanya untuk Nerazzurri yang dicetak ke gawang Milan di bulan September lalu juga tercipta pada menit ke-93. Dilansir FC Internews, dengan assist dan golnya saat melawan Frosinone kemarin, Valentin Carboni telah bergabung dengan grup yang terdiri dari 4 pemain yang lahir dari tahun 2005 dan seterusnya yang mampu mencetak minimal 2 gol dan 2 assist di 5 liga top Eropa musim ini. Lingkaran istimewa ini mencakup nama-nama besar seperti Warren Zaïre-Emery dari PSG, Mathys Tel dari Bayern Munich, dan Elie Junior Kroupi dari Lorient. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa pada pertandingan Inter versus Hellas Verona kemarin, ada 2 wajah yang saling berlawanan di Inter. Di satu sisi wajah Frattesi bertransformasi kegirangan, di sisi lain wajah sedih Arnautovic yang terlihat kecewa. Keduanya masuk dari bangku cadangan, namun dengan hasil yang bertolak belakang. Kiper Bayern Munchen, Manuel Neuer kepada Sport Bild mengatakan, "Saya mengikuti Yann Sommer di Inter. Di paruh pertama musim ini dia bermain dengan luar biasa. Seperti yang telah diketahui, dalam 19 pertandingan pertama di Serie A, Yann Sommer hanya kebobolan 9 gol dan mencatatkan clean sheet sebanyak 12 pertandingan." Dilansir FC Internews, Arturo Vidal mengatakan, "Alexis, jika kamu mendengarkan saya, silahkan tinggalkan Inter. Dia seharusnya tidak pernah kembali ke Inter, saya telah mengatakan hal itu kepadanya. Dia seharusnya pergi ke klub di mana dia bisa menikmati waktu bermain, di mana dia bisa dicintai oleh banyak orang. Namun, dia keras kepala."
Dilansir FC Internews, Hakan Calhanoglu membela Marko Arnautovic yang menurut media dan beberapa penggemar sangat mengecewakan pada pertandingan melawan Hellas Verona kemarin dengan menuliskan di profil Instagramnya, "Kita adalah sebuah tim, kita berdiri bersama, kita menang dan kalah bersama. Jika kita mencapai tujuan kita musim ini, kita akan melakukannya bersama. Musim ini masih panjang dan kita akan membutuhkan semua orang di sepanjang jalan, dan untuk mencapai hal itu, dukungan Anda para penggemar akan sangat penting." FC Internews melaporkan bahwa kemitraan yang solid secara historis, yang berada di antara kurva Inter dan Lazio semakin diperkuat kemarin pada pertandingan Udinese versus Lazio. Di kandang Udinese, Lazio didukung oleh sejumlah supporter dari kurva Nord lengkap dengan spanduk. Dilansir FC Internews, agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano mengatakan, masih ada perbedaan dalam negosiasi dengan Inter. Kontraknya belum disepakati, tapi ada dialog. Oleh karena itu, masih ada sesuatu yang harus ditentukan sebelum jawabannya yang menentukan. Kontrak Lautaro saat ini dengan Inter akan berakhir pada Juni 2026, dan klub ingin melanjutkannya hingga tahun 2028 dengan penyesuaian gaji. Alessandro Costacurta kepada Sky Sport mengatakan, pada gol penyeimbang Verona, ada kesalahan ganda di sana, baik dalam pengaturan saat Marko Arnautovic kehilangan bola dan Francesco Acerbi saat menerima umpan silang. Acerbi tidak melakukan kesalahan dalam intervensi teknis selama 17 bulan. Di area penalti, Anda bisa membuat kesalahan, tapi sejujurnya saya belum pernah melihat mereka dalam kesulitan. Jelas bahwa Inter tahu cara mempertahankan diri, namun, Verona mengandalkan fisik sehingga segalanya menjadi sedikit lebih sulit. Pelatih Simone Inzaghi kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Hellas Verona mengatakan, para pemain telah memberikan semangat yang besar, kami punya beberapa masalah, lapangan memberikan penalti kepada kami dan Verona. Kami harus tampil lebih baik ketika kami tidak menguasai bola, jarak kami agak jauh tetapi tim selalu percaya pada kami hingga akhir. Di babak kedua kami melakukan perubahan, kami mengeluarkan seorang gelandang dan menempatkan Alexis Sanchez di belakang Arnautovic dan Lautaro. Kami ingin memenangkannya tetapi pada saat yang sama saya tidak ingin tim terpecah belah. Di Serie A tidak ada hasil yang dianggap remeh. Kami mengakhiri paruh pertama musim ini dengan 48 poin yang merupakan jalur yang sangat bagus. Namun, ke depan akan ada pertandingan sulit seperti hari ini. Sekarang kami sedang memulihkan skuad dan kami akan memiliki kesempatan untuk melakukan rotasi. Kami berusaha memainkan pertandingan sebanyak mungkin. Kapten Lautaro Martinez setelah pertandingan melawan Hellas Verona kepada Inter TV mengatakan, "Saya sangat merindukan lapangan, saya senang bisa tampil di lapangan, dan kembali bermain dengan rekan setim saya. Hari ini penting untuk menang, kami berada di kandang melawan tim yang memiliki tujuannya sendiri, yang baru saja mengganti pelatih dan datang ke sini untuk melakukan tugasnya. Kami melakukan apa yang telah kami persiapkan, mungkin tidak selalu sangat baik. Tapi kami mengambil 3 poin ini dengan kesadaran bahwa kami memiliki Juventus di belakang kami dan kami harus terus memenangkan pertandingan. Kami tentu harus menutup pertandingan terlebih dahulu, kami tidak melakukan apa yang telah kami persiapkan sebaik mungkin. Namun hal yang mendasar adalah kami tidak meninggalkan 3 poin di sini. Saya selalu ingin berada di lapangan, pelatih mengetahuinya dan rekan satu tim saya juga mengetahuinya." Davide Frattesi kepada DAZN setelah pertandingan melawan Hellas Verona mengatakan, "Semuanya ada dalam kemenangan ini, grup yang fantastis, bahkan mereka yang bermain lebih sedikit selalu menjadi pusat perhatian dan merasa penting seperti yang lain. Dalam tahun yang panjang, ini penting. Saya akan melakukan yang lebih buruk daripada memanjat gerbang, tetapi saya ingin menghindari peringatan. Itu adalah bola seperti yang terjadi saat melawan Real Sociedad, di mana saya melakukan tembakan kotor.
Saya melihat kilatan cahaya dan saya melemparkan diri saya ke atas bola tersebut dan beruntung. Sekarang saya lebih baik, ada periode sulit karena saya selalu terbiasa bermain, saya seorang gelandang dan saya tidak selalu memiliki mesin 100%. Gol ini memberi saya kepercayaan diri dan saya harap saya bisa memberikan lebih banyak lagi kepada tim. Pertandingan seperti ini adalah pertandingan yang membawa Anda ke dasar. Saya tidak pernah berjuang untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi saya pikir ini adalah kuncinya. Dilansir FC Internews, di antara banyak episode yang menandai pertandingan Inter Hellas Verona, ada perayaan Di Marco yang meledak di depan wajah Henry setelah dia gagal mengeksekusi penalti yang seharusnya bisa membuat skor menjadi 2-2. Setelah pertandingan usai, Di Marco mencoba menjelaskan alasannya di akun Instagramnya dengan menuliskan, "Saya sangat bersukacita, tanpa menghina siapapun, tanpa sikap kasar. Saya sangat bersukacita atas kemenangan ini. Ini adalah olahraga yang indah, sayangnya itu juga kejam terhadap orang-orang di sisi lain. Saya minta maaf jika semua kegembiraan ini secara naluriah meledak dalam diri saya di depan Henry yang baru saja melakukan kesalahan penalti dan saya bergembira di depannya." Beberapa orang akan mengatakan bahwa itu bukan hal yang indah, dan mereka mungkin benar. Tetapi saya tidak ingin menyinggung siapapun, sedemikian rupa sehingga pada peluit akhir, sebelum merayakan kemenangan dengan rekan satu tim saya pergi untuk memeluknya, dan sama seperti yang saya lakukan di ruang ganti setelah pertandingan dengan mantan rekan satu tim saya. Karena ini adalah olahraga, Anda menang, Anda kalah, Anda merayakannya. Anda menangis, dan pada akhirnya Anda berpelukan. Kepada para moralis, saya katakan, kritiklah saya, tetapi lihatlah semua yang terjadi di lapangan, bukan hanya apa yang nyaman bagi Anda. Terima kasih. Dilansir Channel Sur, Lucien Agoume telah melakukan kunjungan medis kemarin bersama Sevilla. Agoume ke Sevilla dengan status pinjaman plus opsi penebusan sekitar 8 juta euro di akhir masa pinjamannya, dengan Inter memiliki hak untuk membeli kembali di masa depan. Dilansir FC Internews, Eddie Salcedo yang dipinjamkan ke Eldense musim panas lalu ingin kembali ke Italia. Minggu depan Lecco akan menyelesaikan kedatangannya dengan status pinjaman dengan hak membeli, sehingga memberinya kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya di Serie B. FC Internews melaporkan bahwa setelah kalah dalam perburuan Eddie Salcedo, Ternana masih mencari Inter untuk mencoba memperkuat lini ofensif mereka. Dalam bidikannya, menurut Gianluca Di Marzio, ada pemain Polandia kelahiran 2024, Jan Zuberek. Namun, Ternana akan menghadapi persaingan dari beberapa klub dari Polandia, dan keputusan akan diambil pada awal minggu depan. FC Internews mengabarkan bahwa striker muda Inter, Matteo Lavelli siap menandatangani kontrak profesional baru bersama Nerazzurri. Striker muda yang lahir pada tahun 2006 ini diperkirakan akan terikat kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi tambahan 2 tahun. FC Internews mengabarkan bahwa setelah awal musim dihabiskan dengan menonton rekan satu timnya bermain, dalam beberapa minggu terakhir Valentin Carboni menemukan lebih banyak ruang di Monza. Penghargaan atas gol yang dicetaknya ke gawang Juventus yang membuat namanya kembali terkenal juga di mata pelatih Monza, Raffaele Palladino, yang kemarin saat melawan Frosinone menikmati penampilan luar biasa dari permata albiceleste dengan assist, gol dan protagonis dalam gol ketiga Monza. Oleh karena itu, perubahan dalam hierarki Monza seharusnya tidak membuat pemain muda Argentina itu menjauh dari Monza pada Januari ini. Upaya Valencia dan Rayo Vallecano untuk merekrutnya di bulan Januari ini diperkirakan akan tetap sia-sia. Marko Arnautovic dalam program Matchday Inter mengatakan, debut dengan seragam ini tetap menjadi hari yang spesial bagi saya,
Pertandingan melawan Siena menandai pertama kalinya saya tampil di depan penonton nerazzurri yang luar biasa di San Siro. Inter ada di hati saya berkesempatan merasakan sesuatu yang indah di sini. Pengalaman pertama saya di sini adalah para pemain yang memberikan nasihat dan membantu saya. Mereka selalu membuat saya merasa menjadi bagian dari tim. Seperti hari ini, bagi saya grup ini sangat penting, tetap bersatu terutama di masa-masa sulit. Memberikan assist kepada Lautaro di depan para penggemar San Siro setelah saya kembali adalah hal yang indah, begitu pula pelukan rekan satu tim saya dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya selalu hidup untuk sepak bola, jika saya harus memikirkan seorang idola. Nama pertama yang terlintas di benak saya adalah Ronaldo, sang fenomena yang merupakan pemain yang luar biasa. Bagi saya yang paling penting adalah semangat, tanpa itu sulit untuk tampil di lapangan dan memberikan yang terbaik. 3 tanggal penting dalam hidup saya adalah tanggal 6 Januari 2010 yang merupakan debut saya untuk Inter di laga tandang melawan Chievo, beberapa hari kemudian debut pertama saya di San Siro melawan Siena. 2012 adalah tahun kelahiran putri pertama saya, dan tahun 2015 yang merupakan tahun kelahiran putri kedua saya. Bagi saya, keluarga adalah kekuatan pendorong segalanya. Dilansir FC Internews, Cagliari meraih 1 poin berharga saat melawan Lecce kemarin berkat gol kedua Gaetano Oristanio musim ini. Permata Inter yang dipinjamkan ke Cagliari hingga akhir musim ini juga menerima pujian dari pelatih Cagliari, Claudio Ranieri dalam konferensi pers yang mengatakan, Oristanio adalah pemain di sini, dia berlari dengan arus bolak-balik, dia adalah pemain penting yang ingin mencapai dunia sepak bola, saya suka anak-anak muda yang pantang menyerah.